Halo, assalamualaikum guys. Kali ini aku akan berbagi tips cara agar kita tepat waktu, agar kita disiplin waktu. Simak ya videonya sampai habis. Check it out. Tips cara agar kita tepat waktu, disiplin waktu, aku bagi 3 di sini. Ini menurut versi aku ya. Yang pertama, tipsnya kita harus tahu dulu waktu kita untuk apa. Misal waktu untuk kerja, untuk bermain, untuk sekolah, untuk ibadah. Semua harus tahu waktunya. Semua beda-beda waktunya. Waktu mau pergi kerja, masuk jam 8, berarti kita harus pergi sebelum jam 8. Jam 8 sudah di kantor. Sebelum jam 8 udah bisa di kantor, itu lebih baik. Lebih bagus datang lebih awal. Jadi kita bisa dinilai positif, bisa dibilang rajin oleh perusahaan, oleh orang-orang di kantor. Jadi kita pilih waktunya, kita tentukan waktunya dan kita laksanakan. Yang kedua, pukulnya, jamnya, waktunya, menitnya. Kita harus tahu waktu, pukul, jam kegiatan kita tersebut. Misal tadi seperti sekolah, kuliah, kerja, atau ibadah, kita harus tahu waktunya. Misal mau sholat jam 12.10 zuhur, atau mau sholat maghrib, kita harus tahu waktunya. Kalau kita nggak tahu waktunya, sholatnya lewat. Sholatnya akan ketinggalan. Itulah kita perlu tahu waktu-waktu sholat agar kita bisa ikut sholat, terutama berjamaah di masjid. Begitu juga waktu kuliah, waktu kerja. Kalau kita nggak tahu waktu masuk jam kerja, kita akan terlambat. Sedangkan kita tahu jam kerja aja, kita kadang bisa terlambat karena macet, karena sesuatu dan lain hal. Apalagi kalau kita nggak tahu jam kerja, otomatis kita akan lebih terlambat lagi. Yang ketiga, kita harus punya jam. Jam tangan, jam dinding. Di rumahku tuh tiap ruangan ada jam. 3 kamar ada 3 jam. Di ruang tamu 1, 4 jam, 5 jam. Ada 5 jam dinding di rumahku tuh. Cuman WC dan dapur aja nggak ada jam. Jadi setiap bangun tidur bisa lihat jam. Setiap bangun subuh bisa lihat jam. Di kamar mana aja ada jam. Cuman aku nggak ada jam tangan, ada jam tangan tapi nggak aku pakai. Aku biasa lihat jam HP. Kalau ada jam tangan juga enak. Bisa di motor ya, mau terlambat kita akan lihat jam. Bisa kita kebutkan motornya agar sampai tempat kerja dengan pas. Waktu mau kuliah juga, mau janjian sama orang, kita harus lihat jam, perkirakan perjalanan dari rumah ke tujuan berapa menit. Kita harus siapkan, lihat jam di rumah, dan kita perkirakan jam di perjalanan. Baru kita bisa sesuaikan jam pertemuan kita dengan teman kita atau jam kita kerja di kantor. Jam di perjalanan, jam di rumah harus dipertimbangkan. Itulah gunanya jam dinding, jam tangan kita harus lihat. Kalau nggak dilihat percuma aja ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam di HP. Kita manfaatkan jam yang ada. Itulah tanda, itulah pengingat kita. Kalau lupa bisa pakai alarm. Misal janjian atau mau sholat ini ya, sholat tahajud, bisa kita gunakan alarm. Kalau yang belum biasa, kalau yang sudah biasa nanti bangun sendiri, nggak perlu alarm lagi. Ada yang bilang waktu adalah uang, time is money.
betul juga, tapi jangan dianggap betul 100%. Kita sebagai muslim semestinya time is to pray. Waktu adalah untuk ibadah. Kita kerja juga itu bagian dari ibadah, asal kerjanya halal ya. Kerjanya yang buat keluarga itu dihitung ibadah. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang mengisahkan tentang waktu. Surat Wal Asr, demi masa. Surat Ad-Duha, yang fajar, pagi hari, sholat duha itu. Yang ketiga surat Al-Qadar, Lailatul Qadar. Itu yang aku tahu aja, mungkin ada lagi surat yang lain. Itulah dalam Islam pentingnya waktu. Waktu itu dianggap penting. Sampai dalam Al-Quran pun ada surat-surat tentang waktu. Waktu nggak bisa diputar balik. Waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Umur terus bertambah, perubahan terus terjadi. Kita semua tinggal menunggu waktu. Oke, itu aja guys dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.